Asas nebis in idem dalam kepastian hukum diulangnya persidangan perkara pidana anak. Pengaturan nebis in idem dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentunya harus melihat apakah nebis in idem diatur dalam Undang-Undang SPPA yang terdiri dari 14 bab dan 108 pasal, dimulai dari ketentuan umum bab 1, bab 2 direvisi, bab 3 acara peradilan pidana anak, bab 4 petugas kemasyarakatan, bab 5 pidana dan tindakan, bab 6 pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak dan pembimbingan klien anak, bab 7 anak korban dan anak saksi, bab 8 pendidikan dan pelatihan, bab 9 peran serta masyarakat, bab 10 koordinasi, pemantauan dan evaluasi, bab 11 sanksi administratif, bab 12 ketentuan pidana, bab 13 ketentuan peralihan, bab 14 ketentuan penutup. Dari ketentuan yang ada dalam isi Undang-Undang SPPA tidak terdapat istilah nebis in idem dan termasuk pengaturan mengenai nebis in idem. Mengenai teori nebis in idem hanya ditemukan dalam pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Kemudian ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur mengenai azas nebis in idem, memberi perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai. Sebagaimana pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan banyaknya kasus pidana dilaporkan dan proses dua kali, tentunya Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem, berbunyi agar azas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dan menghindari adanya putusan yang berbeda. Penegasan mengenai azas nebis in idem terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2006 di dalam bab 4 tentang gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana bagi kesatu pasal 154, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam pasal 155 yaitu jika putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 berasal dari hakim luar negeri, maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau telah selesai menjalani pidana, mendapatkan gerasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana atau pidana tersebut dalam bahasa.